church, shine as your breath that you soar in your heart as you offered up your life. And now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Let now our hearts burn with a flame of fire consuming for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, dan dengan segala kerinduan mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Mari kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini ada di dalam berkat pertolongan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita tabiskan bersama ibadah online pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan tetap bersyukur karena kita semua beroleh kesempatan untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan karena dia akan mendapatkan semangat baru, kekuatan baru. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu Saudara semua, kita akan menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita. Kita akan masuk ke gerbang Allah dengan puji-pujian. Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan.
semua umat-Mu merindukan Engkau Tuhan, merindukan jamahan daripada tangan Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan kuat hebatnya kami Tuhan, tapi semua oleh karena kasih anugerah-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu.
kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli dengan setiap kami, bahkan keadaan situasi kami yang saat ini begitu sulit. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dan memberkati setiap kami, bahkan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan suara hati Tuhan kepada setiap jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, kita boleh bertemu lagi dengan suasana sukacita. Dan kita bersyukur kalau di daerah khususnya Kudus saat ini sudah di lingkup level 2. Sehingga kita mendapatkan kelonggaran-kelonggaran. Puji Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 126 ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal 126 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saya ulangi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pagi ini saya mau bicara soal dipulihkan Tuhan. Terlebih di masa-masa sulit ini, tentu setiap orang harapannya tentang pemulihan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dipulihkan itu berarti dikembalikan kepada posisi semula. Saya ulangi, dipulihkan berarti dikembalikan ke posisi atau ke suatu keadaan semula. Katakanlah begini, yang sakit menjadi sembuh atau sehat. Suasana keos menjadi aman. Yang berantakan menjadi rapi. Yang kolab usahanya menjadi normal. Atau bahkan yang keluarganya broken kembali menyatu. Itu beberapa contoh di sekitar kita. Barangkali ada contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan pemulihan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca di ayat yang keempat, katakanlah saya mengambil ayat 4a ini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini satu harapan, satu doa, satu keinginan bahwa keadaan itu sangat dibutuhkan dalam suasana keadaan yang aman, yang baik, yang juga mengalami situasi yang menyenangkan. Saudaraku yang kekasih, tidak kita pungkiri bahwa setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan, mungkin setiap hari kita berdoa, mungkin kita setiap saat berdoa, salah satunya adalah minta pemulihan. Seperti pemazmur ini yang mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, tentu kalau keinginan itu disampaikan kepada Tuhan, tentunya menginginkan sebuah jawaban. Karena keadaan, terlebih akhir-akhir ini, saat-saat ini, itu memang betul-betul rasa-rasanya kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Kalau bicara pemulihan, barangkali saya orang yang merasa sukacita. 2 bulan yang lalu saya kena COVID. Dulu saya ketika belum kena COVID, rasa-rasanya apa benar itu COVID ada. Tapi ketika saya kena, lalu dinyatakan positif, itu menjadi satu pergumulan saya. Hampir sebulan saya di tempat tidur. Lalu kemudian ketika saya isoman, keluarga semua tidak ada karena mengungsi. Saya sendirian di rumah. Tapi saya percaya di tengah-tengah kesendirian saya, di situ ada Tuhan. Seperti puji-pujian zaman dulu ya. Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saya meyakini bahwa dalam hidup saya ada Tuhan. Oleh karena itu ketika saya mengalami satu persoalan yang saat itu yang dinamakan COVID, lalu saya dinyatakan sembuh, saya dinyatakan sehat. Bukan hanya saya bicara puji Tuhan, tapi saya merasa dipulihkan oleh Tuhan. Pada saat itu ada banyak teman-teman yang menyarankan minum ini, minum itu, obat ini, obat itu. Tiap hari makan telur. Dan masih banyak lagi grup-grup WA itu memberikan masukan-masukan. Lalu kemudian dibuat suasana yang senang, suasana yang tenang. Jangan merasa gelisah, jangan sedih. Saya coba itu semua. Katanya kalau suasana senang itu, suasana nyaman itu menambah imun katanya. Itu yang saya alami Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kekasih. Dan kalau saya ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Sehingga saya bisa bertemu dalam suasana sukacita, sekalipun kita ibadah online pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana suasana waktu dipulihkan oleh Tuhan? Di ayat ini berkata, saya mencoba untuk membacakan suasana ketika dipulihkan Tuhan. Kita baca di pasal 26 ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Intinya adalah bersuka cita. Kenapa? Karena kita merasa dipulihkan Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat 4, itu satu permohonan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Suasana sekarang ini sangat membutuhkan tangan Tuhan untuk memulihkan kita semuanya. Nah sekarang Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini adalah sebuah harapan, sebuah doa, sebuah pergumulan. Harapan, doa, dan pergumulan itu bisa bersifat pribadi, bisa bersifat keluarga,
bahkan bisa bersifat kepada gereja. Karena membutuhkan pemulihan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur ini tidak salah. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Saudara, saya akan cepat saja. Langkah-langkah apa saja agar pemulihan dari Tuhan terjadi? Langkah-langkah apa saja agar pemulihan dari Tuhan terjadi? Karena tadi pertanyaannya adalah, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ada 3 hal mau saya sampaikan. Yang pertama, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur. Kita akan baca di dalam kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Lalu ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saya amat-amati 3 poin ini, itu adalah satu paket dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita mengalami yang namanya masa sulit, terlebih mungkin ada beberapa saudara kita yang masih terbaring sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Barangkali ada yang mengalami pergumulan rumah tangga. Barangkali yang mengalami pergumulan bisnisnya, usahanya, yang saat ini belum bangkit karena mengalami masa sulit ini. Saudara, langkah yang pertama adalah tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur. Ini satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, dalam keadaan seperti ini mosok sukacita toh Pak? Dalam keadaan yang sulit begini, mosok saya harus berkata bohong Pak? Saya sebenarnya enggak sukacita Pak, tapi kok disuruh sukacita? Saudara, memang yang namanya masa sulit dialami kita semua. Saya melihat berita-berita di televisi pun ya cukup prihatin. Salah satunya adalah pedagang bakso dan mie ayam yang ada di kota mana kemarin tuh, Tangerang atau mana. Itu pada waktu diwawancarai oleh TV One kalau tidak salah ya. Biasanya sehari itu dia dapatkan pendapatan itu sampai 250-300 ribu perharinya. Tapi ketika masa sulit ini, dia hari-hari ini mendapatkan cuma 50 ribu. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin ada contoh-contoh yang lain, umpamanya ini angkut. Usaha angkut ini juga sepi. Pariwisata tutup. Akhirnya pendapatan tidak ada. Saya juga melihat di televisi di Sukoharjo Solo, itu sampai menjual alat sound systemnya. Di jalan lalu dipromosikan, dijual alat sound system. Dijajar-jajar di sana. Karena apa? Menurut yang punya alat-alat seperti ini tidak ada yang nyewa. Biasanya kan orang punya hajatan mantu, ya pernikahan atau hajatan apapun,
sewa alat-alat, tapi selama kira-kira 2 tahun ini tidak ada masuknya. Mereka sepi, mereka tidak ada pendapatan. Dan kata yang terakhir adalah mereka merasa sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur. Oh Pak, kalau sukacita barangkali saya bisa Pak. Tapi kalau saya berdoa lalu saya bersyukur, jangan-jangan itu pura-pura bersyukur. Saudara, ini sesuatu yang memang sangat sulit. Ketika dalam kesulitan lalu kita bersyukur itu susah. Ya. Mungkin bukan hanya jemaat, bisa jadi pendeta juga mengalami yang sama. Ketika masa-masa sulit ya ikut masa sulit. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, tetaplah sukacita, tetaplah berdoa dan tetap bersyukur, itu adalah awal sebuah Tuhan mau mengerjakan. Tuhan ingin memulihkan keadaan kita. Jadi tidak boleh kita mengatakan, aduh, apa istilahnya sambat ya, mengeluh gitu ya. Salah satu yang tidak disukai oleh Tuhan kepada orang-orang Israel adalah selalu ngeluh. Dikasih sesuatu yang baik juga ngomel, ngeluh. Ya, dikasih daging masih kurang. Dikasih satu pimpinan Tuhan supaya aman, tidak bersyukur. Ngomel-ngomel terus, tidak ada kata syukurnya. Ini yang membuat hati Tuhan itu sedih. Dan kalau ini terjadi, maka pemulihan itu bisa gagal. Orang Jawa bilang, narimo ing pandum. Artinya itu apapun berkatnya itu harus disyukuri. Lah kalau itu disyukuri otomatis itu senang. Lah kata senang itu kan bersukacita. Jadi sekali lagi saya katakan 3 kata ini itu satu rangkaian. Tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur. Seperti dalam kitab 1 Tesalonika ini. Berdoa, mohon kepada Tuhan. Ya, berapa banyak saat ini ada perkumpulan hamba-hamba Tuhan, lalu perkumpulan para tokoh-tokoh agama, bahkan sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama. Sekarang ini banyak berdoa kepada Tuhan. Mohon situasi yang sangat sulit ini cepat berlalu. Mohon situasi yang kurang menyenangkan ini cepat terlewati. Dan sekali lagi saya katakan, kudus tentu kita bersyukur. Sudah melewati ujian yang cukup berat, karena beberapa waktu lalu Kudus adalah mengalami situasi yang sangat tegang dalam suasana zona hitam. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, berpikir positif. Kita baca di dalam Filipi ayat 4, pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Poin yang kedua adalah berpikir positif. Saudara, ini juga bukan hal yang gampang. Ketika menghadapi situasi sulit, lalu berpikir positif. Bisa jadi gampang-gampang susah. Tapi ketika kita bicara soal hubungan dengan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan merespon dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, sehingga pikiran-pikiran yang baik tadi itu mempengaruhi situasi kita. Kalau doa kita selalu negatif, atau perkataan kita selalu negatif, atau pikiran kita selalu negatif, saya yakin pemulihan itu tidak akan terjadi. Baik pribadi, baik keluarga maupun gereja. Semua membutuhkan keadaan yang dipulihkan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata positif. Kata-kata yang baik, hasilnya pasti baik. Kalau kita berkata-kata yang kurang baik, nanti hasilnya juga kurang baik. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, pada poin yang kedua ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir positif. Baik itu masalah kesulitan, kegagalan, sakit penyakit, dan seterusnya. Saudara, satu kali saya berkunjung kepada anak Tuhan yang sakit. Dan anak Tuhan ini sudah cukup umur. Sekarang ini umurnya 80 tahun kira-kira. Ketika saya mendoakan, satu hal yang terungkap dan terucapkan oleh dia adalah, Pak Heri, saya kalau situasi seperti ini, sakit saya tidak sembuh-sembuh, saya pengen mati. Tolong Pak Heri didoakan supaya saya mati. Ini yang terucap dari seorang anak Tuhan yang mengalami sakit. Dan sakitnya ini memang cukup lama. Permintaannya adalah minta didoakan mati. Mungkin ini bukan saya saja yang menjumpai, ya. Mungkin ada di tengah-tengah kita yang menjumpai semacam itu. Ada orang yang sakit sudah tua begitu, doanya minta mati saja. Jangan sembuh, minta mati saja. Saya sudah tidak kuat Pak, saya sudah cukup lama Pak. Akhirnya kata terakhir adalah minta mati. Saudaraku, bisa jadi ini terjadi dalam kehidupan kita. Buat apa saya melayani? Buat apa saya ikut Tuhan? Buat apa saya ke gereja? Kalau keadaan kami seperti ini, tidak bisa terima dengan situasi yang ada. Tidak bisa menerima dengan keadaan yang ada. Sehingga inginnya berontak kepada Tuhan. Tidak berkata yang baik kepada Tuhan. Apalagi berkata yang baik kepada diri kita sendiri. Sehingga itu akan membuat kita bisa mengalami kesulitan lebih banyak lagi. Saya waktu kemarin kena COVID itu bobot saya turun 5 kilo. 71. Akhirnya berkurang 5 kilo. Sementara orang menyarankan itu banyak, makan terus Pak, makan terus Pak.
Lah saya itu kalau berusaha untuk makan tuh malah mau muntah. Makan yang banyak, itu Dokter Tirta itu ya. Saya punya videonya Dokter Tirta. Wah, makan. Maunya sih begitu, saya makan. Tapi makan kalau banyak saya mau muntah. Lah percuma no, dimakan kok muntah. Nah sekarang ini bobot saya balik ya. Karena sudah sembuh, nafsu makan saya wah langsung lahap itu ya. Raketang sego sambel. Sekarang di Kudus banyak warung sego sambel kok. Bukan hanya nasi tahu ya, tapi sego sambel juga banyak. Dengan begitu akhirnya bobot saya kembali normal. Artinya itu pulih kembali. Saya sembuh dari sakit, bobot saya juga pulih. Puji Tuhan. Nah saudara yang kasih, semua itu tidak lepas dari berpikir positif. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, apapun yang kita alami, jangan pernah protes dengan Tuhan. Karena protes itu senada dengan berpikir tidak baik dengan Tuhan. Dan itu tidak akan menyelesaikan pemulihan. Yang ketiga, yang terakhir. Ucapkan kata pertobatan dan kata berkat. Sekali lagi, ucapkan kata pertobatan dan kata berkat. Kita membaca dalam Perjanjian Lama, kitab Ayub. Pasal 42 ayat 10. Kitab Ayub pasal 42 ayat 10, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Siapa sih yang belum kenal dengan tokoh Ayub? Dari sekolah minggu kita semua pernah mendengar cerita Ayub itu siapa. Lalu bagaimana endingnya? Bagaimana pada waktu perjalanan mengalami persoalan, pergumulan, masa sulit, dari semuanya. Dari imannya, dari kekayaannya, dari persahabatannya. Nah, di ayat 10 ini adalah anak Tuhan itu kalau berkata-kata harus hati-hati. Kalau firman Tuhan berkata begini, apa yang engkau katakan di bumi, katakanlah apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Artinya bahwa perkataan anak-anak Tuhan itu sebenarnya memiliki kuasa. Lalu saya berpikir tentang Ayub ini. Kenapa Tuhan menolak doanya sahabat-sahabat tadi? Elifas, Bildad, Sofar. Itu sebenarnya konco kental, CS kalau saya berkata begitu. Sahabat-sahabatnya. Tapi ketika dia bicara soal rohani, berbicara soal pengajaran-pengajaran Tuhan, itu dia tidak menyesuaikan dengan kata-kata yang benar. Kata-kata bohong disampaikan. Kata-kata yang tidak baik yang diucapkan. Malah suka menghakimi. Ayub, Ayub, kamu ini bertobat Ayub. Kamu sakit, kamu begini, kamu begitu. Itu karena kamu dosa. Kamu suka melanggar firman Tuhan. Kata-katanya itu selalu menghakimi dan memutarbalikkan. Akhirnya doanya tidak didengar Tuhan. Lalu Tuhan berkata di ayat 10 ini, lalu Tuhan memulihkan keadaan setelah ia meminta doa. Dalam doa itu ada terungkap kata tentang pertobatan. Jadi poin yang ketiga ini, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan,
yang dikasih, pertobatan itu penting. Bahkan setiap hari kita harus berkata pertobatan, minta ampun sama Tuhan. Karena kita ini manusia. Setiap saat bisa salah. Oleh karena itu, untuk bertobat kepada Tuhan itu penting. Minta pimpinan Tuhan itu penting. Itu sebabnya ucapkan kata pertobatan. Sekalipun mungkin kita berkata, loh Pak, saya sakit itu bukan ini loh Pak, tapi itu loh Pak. Loh Pak, ini usaha saya morak-marik. Ini masalahnya ini loh Pak. Kenapa saya harus bertobat? Mungkin ada perkataan-perkataan semacam itu. Tapi menurut saya, alangkah baiknya kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, supaya kehidupan kita ini menjadi lancar. Lalu setelah pertobatan itu adalah perkataan berkat. Anak-anak Tuhan begitu banyak diajarkan supaya kita ini memperkatakan firman. Bukan berarti saya mengajarkan orang Kristen kok mintanya berkat terus. Enggak, itu maksud saya. Maksud saya adalah kita bisa memohonkan kepada orang lain untuk memberkati gitu. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan kita? Kalau engkau dicaci maki, hendaklah engkau memberkati, kan begitu. Bagaimana dengan Ayub? Tuhan bisa memulihkan keadaan. Kuncinya pada Ayub, dia berdoa dan dia juga mendoakan ketiga sahabatnya. Salah satunya adalah doa berkat untuk 3 sahabatnya itu. Apa yang terjadi? Dikatakan di situ, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Memang ceritanya Ayub ini habis-habisan. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan ketika kita bicara tentang berkat kepada Tuhan. Bahkan kita ini ada slogan, diberkati untuk memberkati. Saya rasa seluruh anak-anak Tuhan setuju. Diberkati untuk memberkati. Artinya ketika kita ini mengalami damai jalan Tuhan, ya jangan dipek dewe. Orang lain juga dikasih. Berkat Tuhan itu indah. Ya, jadi di poin yang ketiga ini, ucapkan kata pertobatan, minta ampun sama Tuhan ketika mengalami pergumulan seperti itu, minta campur tangan kepada Tuhan, lalu kita juga berkata berkat. Seperti doa Yabes. Ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya tidak berkata doanya kok egois ya. Kok sing didoakan kehidupannya sendiri, tidak begitu. Orang lain juga didoakan. Biarlah ketiga hal ini membuat kita bercermin kembali kepada masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tetap bersuka cita, tetap berdoa, tetap bersyukur, berpikir positif, dan mengucapkan kata pertobatan dan berkat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terlebih kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit, sekalipun di masa-masa pandemi yang belum usai, bahkan kesulitan-kesulitan yang kami alami bisa tiap hari. Dan macam ragam persoalan yang kami hadapi begitu banyak. Tapi firman-Mu berkata bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan.
Ketika pemazmur juga mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kami yakin sebagai anak-anak Tuhan bahwa doa kami ini sampai kepada telinga Tuhan. Dan kami percaya Engkau bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan juga turun tangan, campur tangan, dan memulihkan keadaan kami dalam pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu baik ya Tuhan. Kami bersyukur, kiranya firman-Mu bekerja lebih dalam lagi kepada setiap hati jemaat. Dan jemaat boleh bertumbuh imannya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami, terus memberkati kami, terutama menghadapi situasi-situasi yang kurang bersahabat akhir-akhir ini. Kami percaya firman Tuhan sudah memberi kami kekuatan dan penghiburan bahwa Tuhan berjanji Engkau akan memulihkan kami. Sebab itu, biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan untuk menantikan janji pemulihan dari Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapan surgawi, hikmat Tuhan bekerja senantiasa di dalam kehidupannya. Tuhan pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi di masa-masa yang akan datang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa, kami terus berdoa buat sidang jemaat Tuhan secara istimewa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Mungkin sebagian atau ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang mengalami atau menjalani isolasi mandiri oleh karena virus corona yang menerpa di dalam kehidupan mereka. Sebab itu Bapa di sorga, sakit apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan, kami pertaruhkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak berubah kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya anugerah Tuhan tercurah bagi jemaat Tuhan, sehingga setiap pengobatan yang mereka lakukan, obat yang dikonsumsi, ataupun tindakan medis yang dilakukan, kiranya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong mereka Bapa, sehingga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang sepekan ini berhari ulang tahun dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kalau sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai jemaat Tuhan, Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan sudah mengaruniakan rahmat dan kebaikan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Kiranya ini menjadi sebuah pengalaman rohani yang semakin meneguhkan bahwa Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap menyertai bagi mereka yang berhari ulang tahun dalam menjalani hidup ke depan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang kurang bersahabat ini, tapi pertolongan Tuhan yang dahsyat senantiasa menjadi bahagian di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari istimewa-Mu dalam pekan ini, kiranya kasih karunia, rahmat, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai di dalam kehidupan-Mu. Dia berjanji Dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sebab itu hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kiranya berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan ini.
sehingga mereka sekali lagi boleh mengalami bagaimana Tuhan hadir dalam hidup mereka dan terus membekali mereka menghadapi hari-hari ke depan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita menyelesaikan dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mohon perhatian untuk beberapa hal yang akan ditekankan melalui warta jemaat yang saudara bisa ikuti melalui multimedia maupun warta jemaat. Yang pertama, mulai minggu depan, hari Minggu tanggal 5 September, akan diadakan dan diselenggarakan ibadah tatap muka bersama dengan jemaat. Dan tentunya dengan tetap mengikuti beberapa ketentuan dengan menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Di antaranya cek suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Ibadah akan diadakan 2 kali. Ibadah pagi mulai jam 7 sampai jam 8, ibadah siang mulai jam 10 sampai jam 11. Mohon ini menjadi perhatian kita bagi sidang jemaat yang rindu hadir dalam ibadah ini untuk mempersiapkan diri dengan sepenuh hati bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Kemudian seksi-seksi juga sudah bisa menyelenggarakan ibadah seksi. Untuk informasi selengkapnya, saudara-saudara bisa ikuti, baca melalui warta jemaat. Kemudian disampaikan juga bahwa mulai tanggal 31 Agustus diadakan kembali doa pagi yang diadakan setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 5 sampai jam 5.45. Untuk sementara persekutuan wilayah ditiadakan sampai situasi benar-benar memungkinkan. Itu saja yang dapat disampaikan dan ditekankan melalui pengumuman dan warta jemaat dalam ibadah raya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama menyelesaikan dan mengakhiri ibadah ini di dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Dengan bekal firman Tuhan yang terus memotivasi kita untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menghadapi pergumulan hidup. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus akan memeteraikan setiap perkataan ilahi, setiap firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, menjadi rema dalam kehidupan kita, dan terus menerangi jalan hidup kita. Dan dengan berkat itu, mari kita selesaikan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan sidang jemaat, dimanapun engkau berada. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai perjalanan hidup kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.